المصطفى غني مقاصدنا واغفر لنا ما سبق يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima ta'ala wa hadiyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syuhudul wa baitul kiram wa jumlah ya mursalin wa jumlah katul muqarrabin wa jami' tabi'in wa jumlah ilah wa awliya ilah inna kan wa ila jami' muhaddisin wa mufassirin khususan Syekh Imam Tabari wa Syekh Qadir Jilani wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Imam Al-Qutubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jaluddin Asyuyuti wa Syekh Sulaiman Al-Jamal wa Syekh Imam Asy-Syafi'i wa Syekh Imam Asy-Syaukani wa Syekh Muhammad Al-Alusi wa Syekh Nawawi Al-Bandani wa Syekh Ahmad Mustafa Al-Marwazi wa Syekh Ibnu Ashir wa Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi wa Syekh Tantawi wa Syekh Wahab Az-Zuhairi wa Syekh Muhammad Ali Wasyabuni wa Syekh Quraisyiyah wa Syekh Profesor Hamka wa Syekh Husam Bisri Mustafa Ramban kayak masyayikhina wa masyayikhina Syabillahumma Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 238. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu padha ngreksa sapa sira kabeh 'alas sholawati ing atase pira-pira salat was sholatil wusta lan salat kang utama. Wa qumu lan jumenengan sapa sira kabeh lillahi krana Allah qanitina hale taat kabeh. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Kita wasyaipun sira kabeh supaya padha ngreksa sholat limang waktu khususe sholat kang luwih pilihan. Yaiku sholat asar wakila sholat subuh. Mungkin keterangane insyaallah kathah niki mboten saged sekali pertemuan. Dados menurut syaraipun sira kabeh supaya padha ngreksa sholat limang waktu khususnya sholat kang luwih pilihan yaiku sholat asar wakila sholat subuh. Lan padha njungkunga sapa sira kabeh kanthi taat. Satu ayat cukup pendek, tapi keterangannya sangat panjang sehingga insya Allah tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan. Saking dawa keterangan ini mangke. Asbabun nuzul ayat niki, kalau sering cerita, kalau nggak ada kitab Lubabun Nukul, kitab Lubabun Nukul itu kitab yang menerangkan tentang asbabun nuzul. Jadi setiap kali ada asbabun nuzul, insya Allah kalau ceritakan. Kitab Lubabun Nukul ini karangan Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Syekh Jalaluddin Asyuyuti ini sing ngarang salah setunggal sing ngarang tafsir Jalalain, tafsir yang sering dikaji tentunya pesantren. Tenggone Lubabun Nukul diceritakan, diriwayatkan akhraja Ahmad wal Bukhari fi tarikhihi wa Abu Dawud wal Baihaqi wa Ibnu Hajar an Zaid bin Sabit. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Baihaqi, Ibnu Jabir meriwayatkan dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ngendika anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusolli az-zuhra bil hajirati. Asbabun nuzul ayat iki Kanjeng Nabi niku sholat zuhur ketika tengah hari, ketika awan pasti berada di tengah, matahari berada di tengah-tengah, pasti panas-panas sih. Terus tepat waktu gambarnya ini, tepat waktu.
Terus adzan srengenge tasik nembih napa? Nembih nilen titik niku tengah-tengah awan, tengah siang hari. Wa kanat asqalus sholati ala ashabihi. Dan sholat zuhur itu sholat yang paling berat mungguhe para sahabat Kanjeng Nabi. Jenengan sing teng Surabaya mawon ketika musim kemarau, ketika musim panas, suhu mencapai 37 mungkin. Pinten panasnya Surabaya. Niku lek pas waya nang dhuwur srengenge benar-benar di atas niku kan cara Surabaya panas ngentang-ngentang. Wis panas ngentang-ngentang. Wis saking panas. Lah, bayangkan itu terjadi di dunia di Timur Tengah, di kawasan Arab. Di kawasan Arab panasnya luar biasa. Jenengan eco sakniki. Nang omah ono AC utawa nang gone haji sakniki mawon ketika wukuf teng Arafah niku sudah ada AC yang permanen. AC yang permanen. Sehingga ketika musim panas pun niku sak sepiro krasa panas sebab enten AC. Bayangkan itu posisi zaman dulu. Gurung ono mesin, gurung ono kipas angin, apa maneh AC. Ketika musim panas, sholat zuhur itu adalah sholat yang paling berat gaya para sahabat Kanjeng Nabi. Fanazalat hadil ayat, maka turunlah ayat niki. Jadi ayat niki menunjukkan bahwasanya sholat zuhur itu adalah sholat yang paling berat. Tenggone riwayat lain dikatakan akhraja Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Jarir. Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari riwayat yang sama an Zaid bin Sabit. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusolli az-zuhra bil hajiri. Riwayat yang sama, Kanjeng Nabi niku salat zuhur ketika musim panas, ketika matahari berada tepat di awal waktu kemana ini. Matahari sing nang dhuwur, gurung mlaku ngulon. Sajane nggih ngoten mlapat sing mlampah dunyane. Matahari masih berada di atas, masih tengah kapal. Fala yaqulu wara'ahu illa sofa wa sofani. Sing jamaah karo Kanjeng Nabi iku gak ono kecuali lek gak saf utawa rong saf. Jadi sing tumut jamaah niku namung kedhi. Wan nasu fi qailihim wa tijaratihim. Manusia saat itu banyak yang sedang tidur siang atau banyak yang sedang masih mengerjakan perdagangan. Jadi tenggoni kitab-kitab fikih ini memang disunahkan ketika biyen kerja dereng enten kerja kantor ya. Kerja durung kerja kantor. Jadi lek zuhur iku istilah iku lailah, turus dilu. Tapi karena sekarang wis kerja kantor, kerja pabrik, sampai nek nglakoni ngono nang pabrik, nang ngene kantor ya diseneni sampean. Lho iki sunahe turu dilu, kabeh dhuwur ya diseneni sampean. Jadi memang dulu itu belum ada ikatan kerja. Orang-orang itu disunahkan tidur siang sebelum zuhur tidur dulu, turus dulu. Nah, ketika siang hari wong si akeh sing turu dulu utawa sedang tijarah, sedang melakukan perdagangan sehingga sing tumut sok teng Kanjeng Nabi, tumut jamaah kali Kanjeng Nabi niku namun lek gak sastra rongsok. Maka turunlah ayat niki. Hafizu ala sholati wa sholatil wusta. Pun dua riwayat saking bersumber dari yang sama yaitu Zaid bin Sabit. Enten riwayat lain itu wa akhraja a'immatus sittah. Imam hadis 6 itu meriwayatkan ada Imam 6 Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. 6 imam hadis niku meriwayatkan wa ghairuhum an Zaid bin Arqam. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan yang lain itu meriwayatkan dari Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam berkata, "Kunna natakallamu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sholati." Biyen 6 imam hadis meriwayatkan biyen
zaman Kanjeng Nabi ketika ayat ini belum turun maksudnya kunna natakallamu ala ahdi Rasulillah fi sholati. Kita itu saling berbicara ing dalam sholat. Jadi sebelum ayat ini turun, niku tengah-tengah sholat niku wong-wong niku sahabat-sahabat pada omong-omongan. Yukallimu ar-rajulu minna sahibahu. Seseorang laki-laki itu berbicara dengan temannya wa huwa ila janbihi. Temannya ada di sampingnya. Temannya ada di baik sampingnya fi sholati. Tengah-tengah sholat. Jadi biyen niku ketika ayat ini turun-turun, niku lek ana wong teko iso omong-omongan. Kok ket teko. Niku mboten batal. 6 imam hadis meriwayatkan hal itu. Jadi ketika ayat ini belum turun, sahabat niku lek salat, lek ana kancane teko niku natakalam omong-omongan. Fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalami. Ketika ayat ini turun, waqumu lillahi qanitin, maka orang-orang itu diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk bicara. Wa nuhina anil kalami. Diperintahkan untuk diam, gak oleh omongan. Ibnu Jarir meriwayatkan an Mujahid qol kanu yatakallamuna fi sholati wa kana ar-rajulu ya'muru akhahu bil hajati. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid kanu yatakallamuna fi sholati. Sahabat-sahabat dulu itu ketika sholat niku omong-omongan. Wa kana ar-rajulu ya'muru akhahu. Ana wong lanang niku merintah marang dulure bil hajati dengan sebuah keperluan. Misalnya mawon biyen ketika ayat ini dereng turun, misalnya mawon ana wis tengah-tengah ana wong salat, terus dulure ket teko. Kompor mang durung tak pateni. Tolong patenono. Ngoten napa-napa. Kan menyampaikan sebuah keperluan niku mboten napa-napa ketika ayat ini belum turun. Ketika ayat ini sudah turun, sudah tidak diperbolehkan lagi untuk berbicara. Jadi cek surat, ternyata dia itu bisa sholat bisa berbicara, bisa ngomong. Itu ketika ayat ini dereng turun. Barang ketika ayat ini sudah turun, sudah tidak diperbolehkan lagi seseorang berbicara di luar zikir sholat, di luar niku boten angsal pun. Sebelum kalau membahas ayat niki, lebih jauh mana? Ayat sebelum niki, niku lek jenengan eling kan bahas rabi, bahas pegatan, bahas nyusoni anak, bahas iddah, bahas mut'ah, bahas wingi ono sing wingi niku ono bojo burung dikumpuli wis dipegat. Kan pembahasannya seperti itu. Pembahasan sebelum ayat niki, nggih. Kirangan ket ayat pinten? Sudah lama sekali kita membahas tentang ayat-ayat pernikahan, perceraian, talak dan sebagainya. Terus tiba-tiba cara wong Jawa dumadaan, ujug-ujug. Lah kok nanggone ayat iki bahas salat? Lah mari bahas pernikahan, mari bahas tentang mut'ah, tentang nyusoni. Kok langsung ujuk-ujuk bahas tentang sholat? Hal seperti ini, niku dibahas tentang banyak kitab tafsir. Mengapa kok Allah tiba-tiba menaruh ayat tentang sholat di tengah-tengah ayat yang membahas tentang kehidupan rumah tangga dari mulai pernikahan, duwe anak, nyusoni sampai 2 tahun, kan ngoten ayat-ayat sebelumnya. Mangke sebab napa? Teng ayat selanjutnya, teng ayat 240 niku bahas pegatan maneh. Bahas pegatan maneh. Ayat 200 sebelum 238 niku bahas tentang pernikahan dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pernikahan. Kok ayat 238, 239 bahas tentang sholat, mari 240 bahas masalah pegatan maneh. Apa maksudnya? Kok
koyo ngeten Quran itu. Maka dari itu orientalis barat yang menyerang Islam niku di samping mereka niku yang diserang itu adalah Kanjeng Nabi. Yang diserang itu adalah Al-Quran. Sehingga kalau cerita nggih, nate pilak tahun awal mungkin 3 tahun yang lalu, Ini pulau pernah menceritakan tentang mriki, orientalis barat itu menyerang Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah, Sayyidah Aisyah yang kala itu masih berusia pinten. Ayo, ketika Kanjeng Nabi nikah karena marang Sayyidah Aisyah, riwayat yang masyhur Sayyidah Aisyah umur pinten? Songo. Kanjeng Nabi umur pinten? Kanjeng Nabi ini umur pinten? 50 lebih. 52, 53. Niku diserang oleh orientalis barat. Kanjeng Nabi yang sudah umur segitu menikahi anak kecil yang masih umur 9. Niku diserang nggak bisa-bisa. Selain menyerang melewat Nabi Muhammad, yang diserang di Al-Quran. Al-Quran ini tidak sistematis menurut mereka. Gak sistematis ya apa? Mari bahas pernikahan, pegatan, ujuk-ujuk bahas sholat, mari membahas pernikahan mana? Biar pun kalau jawab sih masalah niku, mboten kalau baleni malih. Mungkin terlalu lama. Kok ujuk-ujuk mari bahas pernikahan, mari kok bahas sholat? Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu tidak sistematis. Gaya pembahasannya tidak struktur, tidak terstruktur. Dan yang diserang oleh orang-orang orientalis barat yang menyerang Islam itu adalah salah satunya adalah hal-hal seperti ini. Makanya ulama niku banyak yang membahas tentang apa rahasia di balik Allah meletakkan sholat di pertengahan ayat yang membahas tentang masalah pernikahan. Enten sing jawab, enten ulama sing menjawab. Kalau hubungannya memang itu adalah gaya Al-Quran. Wis kalau hubungan nih, wis itu adalah gaya Al-Quran. Wis terserah Allah menaruh ayat itu di sini, ayat ini di sini, itu nggih sakersane Gusti Allah. Sebab nopo? Lek penjaluke orientalis barat itu mengharapkan Al-Quran itu terstruktur, pembahasannya terstruktur, mari bahas iki, kok bahas iki, maka tidak ada bedanya Al-Quran dengan sebuah buku, tidak ada bedanya Al-Quran dengan skripsi, disertasi atau jurnal ilmiah. Sing bahasnya itu per bab. Makanya menurut ulama tertentu, ada sebagian ulama niku yang mengatakan memang tidak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Jadi ayat ini bukan enten hubungan kali ayat sebelumnya, tidak ada hubungannya dengan ayat sesudahnya. Ya memang kehendak Allah seperti ini, kita tidak perlu mempertanyakan lagi memang ini kehendak Allah. Paham? Hal niki, niku kados pendapate Syekh Thohir Ibnu Asyur. Syekh Thohir Ibnu Asyur niku sing ngarang kitab Tahrir wa Tanwir. Temriku Syekh Thohir Ibnu Asyur ngendika perpindahan ayat antara ayat ini dengan ayat yang lain itu memang tidak selalu mempunyai kaitan yang kuat karena Al-Quran bukan kitab pelajaran yang disusun atas dasar bab dan atas pengelompokan satu masalah dan masalah yang lain, tetapi kitab peringatan dan pengajaran. Terus salah satu yang berpendapat seperti itu adalah Syekh Thohir Ibnu Asyur, singaran kitab Tahrir wa Tanwir. Al-Quran itu bukan sebuah buku yang menulis bab per bab, kelompok per kelompok, masalah per masalah. Tidak. Memang tidak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Sebab Al-Quran bukanlah buku-buku pelajaran seperti halnya di zaman modern ini. Jadi Al-Quran adalah kitab peringatan dan kitab pengajaran. Itu proses Syekh Thohir Ibnu Asyur yang berpendapat bahwasanya memang antara ayat ini dengan ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya memang tidak ada hubungannya. Dan itu murni kehendak Gusti Allah. Tapi ada yang berpendapat bahwasanya antara ayat Al-Quran
baik yang sebelumnya atau sesudahnya itu ada kaitannya yang kuat. Diceritakan itu ulama mengandika bahwasanya antar ayat Al-Qur'an, setiap ayat Al-Qur'an yang bersambung itu bagaikan rantai yang selalu terkait antara besi yang satu dan besi yang lain. Rantai, misalnya rantai kapal lah, gede rantai kapal. Rantai kapal itu kan mesti nyambung terus dengan rantai-rantai yang lain, dengan besi-besi yang lain nyambung. Begitu juga ayat Al-Qur'an. Nah, terus nopo hubungannya pernikahan, pegatan, iddah dan lain sebagainya terus ujung-ujung bahas sholat. Ini yang harus dipikirkan. Ini wong sing kudu angen-angen apa ya hubungannya. Nah, sing angen-angen sing mikir ini wis dudu tugas kula, dudu tugas panjenengan. Sing mikir dan ulama-ulama ahli tafsir. Dan ulama ahli tafsir niku menemukan yang salah satu yang menjawab adalah Muhammad Sayyid Tontowi. Muhammad Sayyid Tontowi niki ulama saking Mesir. Beliau mufti Mesir, Syekh Al-Azhar. Gak ada kitab tafsir namanya tafsir Al-Wasit. Kalau gak ada kitab tafsir Tahrir wa Tanwir, gak ada, Al-Wasit gak ada. Terus menurut Syekh Muhammad Sayyid Tontowi, bisa jadi rahasia penempatan ayat ini karena ayat-ayat yang lalu berbicara tentang rumah tangga. Ayat-ayat sebelumnya kan berbicara tentang rumah tangga, tentang pernikahan, iddah, cerai, penyusuan, pinangan. Ini kan dibahas masalah ngelamar barang ayat sebelumnya nih. Nah, semuanya itu dapat menimbulkan perselisihan dan kesalahpahaman. Rumah tangga isok salah paham. Pernikahan ada perselisihan akhirnya berujung pada perceraian. Bisa saja seperti itu. Nah, lewat ayat niki 238 Al-Qur'an berpesan bahwa dengan melaksanakan sholat dengan tekun dan khusyuk, hafizu, menjaga. Dengan melaksanakan sholat dengan tekun dan khusyuk, maka problematika rumah tangga akan mudah tertanggulangi. Karena ketika itu Allah akan selalu memelihara manusia dari segala yang mengeruhkan pikiran dan hatinya. Jadi lek ono uang kok rumah tanggai goncang, rumah tanggai tukaran. Lewat ayat niki menurut Syekh Tantowi berpesan sholat yang apa nggih? Kalau iso ya sholat jamaah bareng wong loro nang masjid. Kalau lek gak iso ya nang nggone omah jamaah wong loro. Dengan jamaah bersama pasangannya nang omah akan melembutkan hati pasangan rumah tangga itu. Mari jamaah, mari salam, terus wiritan bareng, terus ndonga bareng, mari ngono salim, sing asline gegeran, dadine anteng maneh, dadine rukun maneh. Jadi salah satu penyelesaian dalam masalah rumah tangga itu sholat jamaah. Makanya itu wong-wong sing pegatan itu biyen ketika pegatan itu sembayange ya apa? Apa sembayang wis dhewe-dhewe wis gak ro jawane, subuh wis gak digugah, wis tangi karepmu, gak tangi karepmu. Lek kaya ngono, ya rumah tangga sing gegeran ketambah hancur. Wong wis dijarno salat-salate wis dhewe-dhewe. Gak ati ngiling-ngiling noe, gak ati padha ngiling noe. Kan harusnya padha ngiling noe. Apik maneh sadurunge subuh wis tangi. Sing tangi sik sapa? Sing tangi sik misale sing lanang, Dik, ayo tahajud sik lumayan iki, sik iso iki kurang 10 menit kasih imsak. Lho ngoten kan rumah tangga yang awalnya terjadi cekcok dengan adanya perbaikan dalam sholatnya, rumah tangga yang awalnya cekcok bisa jadi akhirnya rumah tangga itu menjadi baik kembali. Menurut Syekh Tontowi. Menurut Syekh Mutawalli Asy'arawi, sing ngarang kitab tafsir Asy'arawi, niku sanjang penempatan ayat niki
di tengah-tengah pembahasan tentang kehidupan rumah tangga itu untuk menggambarkan kesatuan ajaran agama. Jadi pada hakikatnya rumah tangga pernikahan itu yo ibadah, sholat yo ibadah. Perceraian, walaupun perceraian itu adalah perbuatan yang boleh tapi dimurkai oleh Allah, tapi ada tata caranya. Kan gak oleh ketika bojone head dipegat kan juga boleh. Lah, kalau dia masih gelem nopo delok koyo ngono, sak ngamuk-ngamuki, iku umpama ngerti lek bojo cik head gak ngarah, menceraikan. Talak 3 sekaligus. Ini kan sebenarnya juga tidak boleh, tapi tetap sah. Kan sudah dibahas tentang ayat sebelumnya. Gak oleh saja nih langsung talak 3 itu mboten angsal. Karena itu menyakiti hati istri. Tapi seandainya ono wong saking ngamuke, saking emosi ini langsung ketika itu langsung ngomong nang bojone, kon saiki tak talak 3. Maka tetap jatuh talak 3. Maka tetap jatuh talak 3. Sudah dibahas tentang ayat sebelumnya. Jadi wong lek kepingin lek pancen cekelan marang Al-Qur'an, cekelan marang syariat, sak ngamuk ilang wong lanang, sak emosi wong lanang, harusnya itu tidak boleh menceraikan istrinya dalam 3 talak sekaligus. Tapi umpama menjatuhkan talak 3 sekaligus tetap sah. Tetap sah. Lek wis jatuh talak 3 sekaligus lan gak iso dirabi maneh. Akhirnya membahas masalah muhalil, ini pun dibahas tentang ayat sebelumnya. Ini dereng masuk masalah ayat nih, tasik bahas tentang penempatan ayat. Jadi ada yang membahas, ada yang menceritakan, ada yang berpendapat ayat ini memang tidak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Tapi ada yang berpendapat ayat ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya ataupun sesudahnya. Kita lanjutkan. Hafizu. Tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan khitabun li jami'il ummati. Khitab ayat niki adalah semua umat. Jadi hafizu, ngerso. Wal ayat ini itu amrun bil muhafadzati ala iqamatis sholawati. Tafsir Al-Qurtubi dikatakan ayat ini adalah perintah untuk menjaga sholat itu pada waktunya. Menjaga sholat itu pada waktunya bijami syurutiyah dengan semua syarat-syaratnya. Jadi ayat ini memerintahkan seseorang itu menjaga sholatnya pada waktunya dan syarat-syaratnya. Datang tafsir Ibnu Katsir niku diterangkan ya'muru ta'ala bil muhafadzati 'ala sholati fi awqatiha. Lewat ayat niki Gusti Allah itu memerintahkan kepada orang Islam untuk menjaga sholat pada waktunya wa hifzi hududiha dan ngerekso batas-batasnya wa adaiha dan pada waktunya fi awqatiha. Ada fi awqatiha nekani waktune. Karena sabata fi sahihaini seperti halnya yang terdapat tenggone sahih loro sing dimaksud adalah Bukhari Muslim an Ibni Mas'ud saking Ibni Mas'ud qaul sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir Ibnu Katsir diceritakan sahabat Ibnu Mas'ud niku nate tanglet marang Kanjeng Nabi. Ayyul amalil afdal. Kanjeng Nabi nopo amal sing sae niku? Qaul Kanjeng Nabi jawab as-sholatu fi waktiha. Sholat pada waktunya. Qultu summa'iyun. Terus Ibnu Mas'ud dawuh maneh, tanglet malih. Terus napa ya Rasulullah? Qaul al-jihadu fi sabilillah. Qultu terus tanglet malih Ibnu Mas'ud, summa'iyun. Napa malih ya Rasul? Qaul jawab kepada Kanjeng Nabi birrul walidain. Apik marang wong tuwa. Saniki sampeyan tak tangleti.
Jangan jawab, masih salah mboten napa-napa. Niki kita hanya sekedar sharing mawon. Tapi pertanyaan saya pun ngantos jenengan kendu. Cek sampai jenengan kendu. Ketika misalnya jawabannya tidak seperti sing sampean bayangkan. Menurut jenengan, koyo azan ngeten iki. Azan ngeten iki panggilan sholat atau tanda waktu masuk sholat. Ayo ini. Panggilan sholat azan ini. Berarti sampai lihat orang azan gak moro, dosa. Dosa, dipanggil gak moro ini. Panggilan malah dipanggil kudu moro. Makanya jenengan kalau tangleti, engko lek jawabannya gak sesuai karo jenengan, ojo kendu. Cara fikih. Azan itu bukan panggilan sholat. Sebab nopo? Enten azan sampean gak moro, gak langsung sholat. Sholatnya engko ae bisa apa mboten? Mboten. Lho lha apa dosa? Ono azan Isya, setengah 7 azan Isya. Sampean mboten sholat, mboten azan, mboten moro nang gone musala, mboten moro nang masjid. Sholatnya engko ae aku jam 10 nang omah. Dosa apa gak? Sopo sing jam dosa man? Mboten dosa. Makane ojo kendo nggih. Lek jawaban ini tidak sesuai kali bayangan jenengan. Ojo kendo. Jadi sing dimaksud salat nggih tenggone tafsir niki mang fi auqatiha ing dalem waktune. Jadi sholat Isya, kaya ngeten azan Isya, jenengan boten moro nang masjid, jenengan gak langsung sholat ketika ada azan. Sing penting jenengan engko ana azam. Azam itu niat nang gone ati tapi engko ae ngono lho. Lek niat itu kan muqaranatun bil fi'li, bareng dengan kelakuan, dengan perbuatan itu niat. Jadi kaya takbiratul ihram itu kan niat sholat Isya misalnya itu kan bareng karo takbiratul ihram. Tapi lek azam itu gak bareng. Engko ae semoyo lah pamane. Wis ana azam wis aku kok sembahyang nang omah jam 10. Bisa apa mboten? Mboten. Tapi aja kendo lho ya. Lek ngono aku wis biasa jamaah, wis gak ngono ya aja kendo. Sing wis ahli jamaah tetep ahli jamaah. Tapi sing kudu di ngerteni bener sholat yang baik itu lek teng hadis yang lain sing apik fi awali waktiha. Pancen ada hadis fi awali waktiha, tapi nggih fi awali waktiha iku bijamaatin dengan jamaah. Sebab nopo? Jenengan ono azan kaya ngeten iki. Terus jenengan langsung sholat dhewe. Dibandingno engko rada ngakhirno sholat jam 12 jam 1 bengi tapi jamaah iku tetep apik sholat jamaah akhir waktu. Tetep apik sholat jamaah akhir waktu daripada sholat awal waktu tapi ijen. Ya sing luwih apik maneh ya pancen awal waktu jamaah iku apik sae pun sae. Tapi yang harus diketahui bahwasanya azan itu bukan panggilan sholat, tapi tanda masuk waktu sholat. Jadi dengan ono azan, selama jenengan sholatnya masih di waktu sholat niku man, boten dosa. Sebab niku wonten azan boten moro nggih boten napa-napa. Maksudnya boten napa-napa boten dosa. Boten jamaah engko ae wis nang omah nggih boten napa-napa, boten terhitung dosa. Jadi peliharalah sholat 5 waktu fi waktiha ing dalam waktu nih. Maksudnya niku napa? Jadi sholat 5 waktu yang kita lakukan ojo sampai nang jogone waktu. Kecuali ketika perjalanan lho ya, engko sholatnya beda kan, pembahasannya beda. Engko jamak, jadi sholat jamak. Jamak takdim, jamak takhir, nanti beda nanti pembahasannya. Tapi di dalam keadaan normal, seseorang tidak boleh sholat di luar waktunya.
Lah lek umpama gak iso menjalankan di tengah waktunya, saumpama saking kesele marune subuh gak iso tangi jam 6. Lek pancen keturun nggih langsung dikotok. Lek pancen keturun lho nggih, lek pancen keturun gak tangi wis dikek jam beker kok gak tangi. Insyaallah mboten dosa. Ayo aja sering-sering. Wis diceki jam beker ya, wis diceki jam saking kesel wis kirangan mati ngangkat nopo saking kesel. Akhirnya kesel wis bleksek turu digugal gak kena ana beker gak tangi jam 6, tangi jam 7, maka tetap mempunyai kewajiban sholat subuh. Sholat subuh itu dikotok. Kotokan. Ojo sering-sering. Nah, pelihara sholat 5 waktu itu pada waktunya. Pada waktunya. Makanya sing wis ahli jamaah awal waktu ojo kendu. Tetap jamaah, tetap 5 waktu, tetap fi awali waktiha. Tapi saumpama ana sing gak nglakoni kaya ngono, gak iso jamaah sebab dadi supir, misale mawon nyupir rada ado titik kan gak iso. Tapi tetap kewajiban sholat. Nah, lanjutane ayat was-sholatil wusta. Iki bahas sholat wusta. Dan sholat wusta, napa sholat wusta niku? Pensarai Al-Idris niku wau dikatakan sholat wusta niku mang napa terus niku wau. Sholat asar wakilah sholat subuh. Lek dibahas mboten utawa ya wis sholat asar ambek sholat sholat asar sholat subuh pun. Tapi karena kita membahasnya itu memang membahasnya secara detail, maka saya membaca tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi dikatakan wahtalafan nasu fi ta'yin sholatil wusta. Ulama itu berbeda pendapat tentang apa itu yang dimaksud sholat wusta. Kemudian dikatakan ala asyrati aqwalin. Pendapat ulama niku sampai terbagi menjadi 10 pendapat. Lek niki kan mek loro tok. Tapi menurut Imam Al-Qurtubi gak loro, tapi ono 10. Lek awak dhewe ndelok zahire ayat asbabun nuzul ayat niki wau. Kula pun menceritakan tentang asbabun nuzul ayat niki. Lek ndelok asbabun nuzul ayat niki salat wusta niku salat napa? Zuhur. Memang, nggih, ada yang berpendapat salat zuhur, salat wusta itu. Lihat asbabun nuzulnya memang seperti itu. Salat wusta itu adalah salat zuhur. Dan berikut dikatakan li annaha wasatun nahari ala sahihi minal qaulaini. Salat zuhur itu salat yang berada di tengah-tengah siang. Salat zuhur itu berada di waktu tengah-tengah siang. Sebab nopo? Annan naharo, terus tafsir Al-Qurtubi. Annan naharo awwaluhu min tulu'il fajri. Siang itu hitungannya siang itu sejak terbitnya fajar. Terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari, tapi terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu adalah subuh. Jadi terbitnya fajar itu adalah subuh, tengah-tengahnya berarti zuhur. Tengah-tengahnya awan maksudnya. Tengah-tengahnya awan. Jadi sholat zuhur itu berada di tengah-tengah siang sebab hitungannya nopo siang niku dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelamnya matahari itu masuk kategori siang. Dan zuhur itu berada di tengah-tengah. Maka itu diarani sholat wusta. Wa inna ma bada'na bi dzurli annaha awwalu sholatin suryat fil islami. Dan dinamakan sholat zuhur karena nopo sholat wusta sholat zuhur karena menurut pendapat niki sholat yang pertama kali dilakukan itu adalah sholat zuhur. Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj
Mi'raj, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus Mi'raj cara lawire munggah nang langit ketujuh wis gampang-gampang ini kaya ngono. Itu ketika Kanjeng Nabi wangsul niku sudah menjelang subuh. Menjelang subuh. Ketika itu belum dijelaskan bagaimana tata cara waktu sholat. Sehingga subuh ketika Kanjeng Nabi wangsul di Isra Mi'raj, subuh niku belum dereng sholat. Baru mantun subuh injing, mantun subuh sudah pagi. Kanjeng Nabi baru mengetahui tata cara praktek sholat diajarkan oleh malaikat Jibril, sehingga sholat yang pertama kali dilakukan oleh Kanjeng Nabi setelah sholat itu difardukan. Ketika sholat 5 waktu itu difardukan, sholat pertama kali yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi adalah sholat zuhur. Maka dari itu tentu diberi dikatakan sholat wusta itu adalah sholat zuhur. Mimman qala innaha al-wusta, dan orang-orang yang berpendapat kalau sholat wusta ini adalah sholat zuhur, yaitu sinten mawon Zaid bin Sabit, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Amr dan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi termasuk Sayyidah Aisyah itu mengatakan bahwasanya sholat wusta itu adalah sholat zuhur. Di pendapat yang pertama mengatakan sholat wusta itu adalah sholat zuhur. Termasuk yang mengatakan sholat wusta adalah sholat zuhur adalah Imam Malik. Warawa Malik fi Muwatta'ihi. Imam Malik menceritakan hal ini tentang kitab Muwatta', kitab karangan Imam Malik sendiri. Jadi Imam Malik mengatakan bahwasanya sholat wusta itu adalah sholat zuhur. Dan itu dijelaskan juga Imam Abu Dawud di dalam kitabnya Fi Musnadihi. Dan Zaid bin Sabit kau as-sholatu wusta sholatul zuhri. Sholat wusta itu adalah sholat zuhur. Itu adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan annaha al-asru. Pendapat yang kedua mengatakan sholat wusta itu adalah sholat asar. Jadi sholat zuhur maka diceritakan karena sholat yang paling susah, yang paling berat dilaksanakan oleh sahabat saking panasi. Nah, pendapat yang kedua mengatakan sholat wusta itu adalah sholat asar. Kenapa dikatakan sholat asar? Li'annaha qablaha sholatai naharin wa ba'daha sholatai lailin. Sebab sholat asar itu ada 2 sholat sebelum sholat siang dan terletak 2 sholat setelah sholat malam. Sebelumnya, jadi sholat asar niku gampang ingat. Sholat asar niku berada di tengah-tengah antara 2 sholat sebelumnya, sing masuk kategori siang, yaitu subuh karo zuhur. Dan terletak sesudahnya, yaitu sakmarine asar itu adalah sholat malam, yaitu maghrib dan isya. Sehingga sholat wusta itu adalah sholat asar. Dan yang berpendapat seperti ini, wa mimman qala innaha wusta ala Ali bin Abi Thalib. Lekman Sayyidah Aisyah garwanipun Kanjeng Nabi berpendapat kalau sholat wusta itu adalah sholat zuhur. Tapi banyak riwayat, banyak sahabat dan ulama ini yang mengatakan memang bahwasanya sholat wusta itu adalah sholat asar. Makanya temui dikatakan Ali bin Abi Thalib ini berpendapat sholat wusta adalah sholat asar. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, terus termasuk juga Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, dan Imam Syafi'i juga berpendapat seperti itu. Karena nopo ada hadis, kemudian dikatakan, kalau buatan sempat ngecek tenggone, kalau cek teng Muslim buatan wonten, cuman tenggone teng Muslim itu memang banyak diriwayatkan, teng kitab Sahih Muslim itu memang banyak diriwayatkan. Ada bab tersendiri yang membahas tentang sholat wusta itu adalah sholat asar. Kemudian dikatakan An Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sholatul wusta sholatul asri. Sing dimaksud sholat wusta adalah sholat asar. Rawahu Imam At-Tirmizi. Yang meriwayatkan ini adalah Imam At-Tirmizi. Jadi menurut pendapat yang kedua, sholat wusta itu adalah sholat asar. Pendapat yang ketiga an-nahal maghrib. Jadi pendapatnya kuatan. Ini memang kan lek mau sarai kan pendapatnya namun kali lek ke asar subuh.
Tapi ada yang berpendapat annahal maghrib. Sholat wusta itu adalah sholat maghrib. Yang mengatakan seperti ini qalahu Qabisa bin Abi Dzu'aib. Jadi enten wong kirangan iki boten semerap apakah ini termasuk sahabat atau tabi'in boten semerap tidak disebutkan. Qabisa bin Abi Dzu'aib niku mengatakan bahwasanya sholat maghrib itu adalah sholat wusta. Sebab napa wal hujjatul lahum, dalilnya kepada jamaahnya annaha mutawassitatun fi adadi rakaati. Jumlah rakaat sholat maghrib itu ada di tengah-tengah. Mutawassitatun, tengah-tengah. Laisat bi aqalliha wala aksariha. Gak kahitung titik, gak kahitung akeh. Sholat fardu sing paling titik apa? Subuh. Subuh jumlahnya loro, rakaate kalih. Sementara liyane zuhur, asar, isya niku kabeh petang rakaat. Lah, tengah-tengah itu 3 rakaat. Ngono lho maksudnya niku. Sehingga dikatakan sholat wusta karena dia berada di tengah-tengah, jumlah rakaatnya tidak sedikit dan tidak banyak, tengah-tengah. Ono sing loro, ono sing papat, maghrib ono 3. Wala tuksor fi safari. Sholat maghrib gak iso dikosor. Lek sing 4 rakaat iso dikosor, tapi sholat maghrib gak iso dikosor. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuakhirha an waqtiha wa lam yuajjilha. Dan Kanjeng Nabi itu ketika menunaikan sholat maghrib itu tidak pernah mengakhirkan waktunya dan tidak pernah menyegerakan. Jadi memang ada beberapa sholat itu memang yang disunnahkan itu rodok akhir titik, termasuk zuhur, termasuk isya. Sing disunnahkan rodok akhir titik niku zuhur. Zuhur niku dengan catatan ketika lek panase nemen, ojo bayangno musim panas Arab badhe sama dengan musim panas di Indonesia. Niku lek nang Arab saking panas niku sampai 45 derajat Celcius. Niku panase nemen. Balik panase nemen kaya ngono, salate iku jamaah iku gak nang awal waktu, rodok akhir titik. Srengenge wis rodok mudhun, wis rodok nang gone seprapat ngono, wis rodok mudhun baru salat zuhur. Semono juga isya. Isya niku sakjane nggih sing sae. Niku gak awal ngeten langsung salat tidak. Tapi rodok tengah-tengah. Rodok tengah-tengah. Gak nanggone sepertiga awal tidak. Tapi nang sepertiga sing nomor 2. Jadi misale salat duduk. Waktu isya niku terhitung mulai misalnya 4:30 sampai 4:30. 4:30 sampai 4:30 niku pirang jam? 9 jam. 7:30, 7:30, 7:30, 7:30, 10, 7:30, 11, 7:30, 1:30, 1:30, 2, 1:30, 4, 4, berarti 10 jam. Nah, 3 jam niki gampangane setiap 3 jam itu setiap 3 jam setengah itu adalah sepertiga. Jadi lek 7:30, 3 jam setengah, anggapan 3 jam ngoten ae. 7:30, 7:30, 7:30, 10 itu adalah sepertiga awal. Sepertiga sing nomor 2, 9:30 ya, mulai 10:30, 11:30, 11:30. Jadi sakjane sing sae salat isya niku gak langsung ketika waktu masuk isya langsung salat, tidak. Rodok diakhirno nang gone tengah-tengah. Cuman karena memberatkan, karena itu berat, apot to pasti nih. Misalnya sholat jamaah, kok sholat sembahyang jamaah isya jam 11 kan dia apot. Akhirnya diawalkan buat lupa. Jadi ada sholat sing diakhirkan itu ada. Lah sholat maghrib tidak termasuk sholat sing diakhirkan itu tidak. Pun. Teng mriki dikatakan wa ba'da sholata jahrin wa qablaha sholata sirrin. Sholat maghrib itu, letak sholat maghrib itu, sakmarine sholat maghrib itu ada 2 sholat jahar. Sebelum sholat maghrib itu ada 2 sholat sir. Marine maghrib, isya ambek subuh kan disunahkan mengeraskan suara, sholat jahar. Zuhur karo asar, sholatnya tidak perlu mengeraskan suara, sholat sir. Berarti sholat maghrib ini berada di tengah-tengah antara sholat sir dan sholat jahar, sehingga akhirnya disebut sholat
wusta, ngoten maksudnya. Tentang mriki disebutkan bahwasanya nggih enten hadis riwayat riwayat Sayyidah Aisyah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna afdhalas sholawati indallahi sholatul maghrib. Sayyidah Aisyah menceritakan dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh sak temene salat sing paling apik ya munggo Gusti Allah. Dalam arti paling apik bukan berarti liyane mboten apik tidak, tapi paling unggul. Paling unggul. Jadi paling unggul afdol itu paling unggul dibandingkan liyane itu adalah sholat maghrib. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Lam yuhittaha an musafirin wala muqimin. Allah niku mboten mengurangi sholat maghrib bagi orang yang musafir apalagi yang mukim. Sing musafir ya tetep 3 rakaat gak iso dikosor. Sing mukim ya tetep 3 rakaat gak iso dikosor. Fatahallahu biha sholatal laili wa khatama biha sholatan nahar. Dengan sholat maghrib Allah itu membuka sholat malam. Sholat malam itu dimulai sholat maghrib, dibuka karo Gusti Allah dengan sholat maghrib. Wa khatama biha sholatan nahari. Dengan sholat maghrib ditutup sholat siang. Jadi makanya sholat maghrib itu adalah sholat sing maghrib afdol. Faman sholal maghriba wa sholat ba'daha rakaataini. Sopone wong sing sholat maghrib sakmarine sholat maghrib terus dia sholat wa sholat ba'daha rakaataini, terus dia sholat 2 rakaat. Banallahu lahu qasran fil jannati. Maka Allah akan membangunkan istana nanti di surga. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Wa man sholat ba'daha 4 rakaatin, sapane wong sing sholat 4 rakaat sakmarine sholat maghrib, ghafarallahu lahu dzunuba 20 sanah. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak 20 tahun. Au qala, ada yang berpendapat 40 sanatan, 40 tahun. Jadi sholat maghrib itu adalah sholat wusta. Sebab nopo? Sayyidah Aisyah nate dawuh, sopone wong sing mari sholat maghrib terus sholat sunnah 2 rakaat, Allah akan membangunkan istana di surga. Sing gelem sholat maghrib, mari sholat maghrib 4 rakaat, maka Allah akan mengampuni dosanya sebanyak 20 tahun bagilah 40 tahun. Pertanyaan ini, mungkin jenengan enten sing muskil. Bukankah sholat sunnah ba'diyah itu 2 rakaat? 2 rakaat. Ba'diyah maghrib itu 2 rakaat. Lah kok teng mriki hadis niki wau disebut waman sholat ba'da 4 rakaatin. Terus sing loro sholat nopo sakmarine sholat ba'diyah? Ana sing loro sholat nopo? Al-Wabi. Ini banyak dibahas oleh kitab fikih, termasuk kalau ngawas tentang kitab I'anatul Thalibin juz 1 halaman 299. Benar memang sholat ba'diyah maghrib niku 2 rakaat, tapi ada setelah itu antara maghrib karo isya yang dinamakan sholat sunnah al-wabi. Paling titik 2 rakaat, paling akeh 20 rakaat. Biyen zaman kula tasik cilik memang wong-wong kuno biyen niku menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Jadi lebih maghrib gak oleh nyetel TV. Mungkin jenengan ngalami lah wis gak oleh nyetel TV. Oleh nyetel TV sakmarine salat isya. Menghidupkan benar waktu antara sholat maghrib dan sholat isya. Dihidupkan benar. Nang sholat kabeh, nang langgar kabeh, ngaji kabeh. Akhir-akhir ini dewasa-dewasa ini zaman akhir zaman sakniki niku maghrib karo isya padha antara maghrib karo isya arek-arek sing padha nyekel HP. Sudah lazim seperti itu. Bahkan mungkin awak dhewe lek gak ngaji lek gak iku bisa jadi lek mari maghrib sampai mari isya jadi scroll HP dia. Padahal dulu orang-orang kuno itu menghidupkan benar antara waktu sholat maghrib dan sholat isya. Kula kan panjenengan sing umroh sing haji, jenengan ngrasakno insyaallah bener. Ketika berada di sana, bonang Mekah, bonang Madinah, niku lek sembahyang maghrib yo gak mulai mari isya. Tapi barang mulai nang Indonesia gak iso nglakoni kaya ngono.
Ayo sapa sing iso nglakoni rek. Kaya ketika nang Mekah ketika nang Madinah. Mari sedaya maghrib gak boleh ngenteni Isya digawe wiritan nang kono, mboten digawe jalongan mboten. Digawe maca Quran, digawe salat awabin. Tapi barang mulai gak iso nglakoni kaya nah, balik ke salat awabin. Salat awabin paling titik dua rakaat. Tengene anak tolibin dikatakan wa hiya isruna rakaatan bainal maghribi wal isya'i. Salat awabin itu adalah salat 20 rakaat yang dilaksanakan antara maghrib dan isya. Wa ruwiyat sittan wa arba'an wa raka'ataini. Menurut riwayat yang lain diriwayatkan salat awabin itu 6 rakaat, 4 rakaat atau 2 rakaat. Wa huma al-aqallu. Itu adalah riwayat yang paling sedikit. Jadi menurut niki Bang, keterangan hadis sing Sayyidah Aisyah, mari salat maghrib, terus salat sunnah ba'diyah, terus sholat sunnah awabin rakaat itu sudah terhitung 4 rakaat. Jadi lek sing wis biasa-biasa nglakoni jamaah terus gak tau nglakoni sholat sunnah awabin, yo mulai ngaji niki menilai ba'diyah maghrib lakoni sholat awabin 2 rakaat. Paling titik lek 20 rakaat wis gak ngarah 20 rakaat. Kontraweh ya, betul ngene awabin antara maghrib karo isya. Angel. Lah tengene kitab Anak Talibin, kalau tasik mau sistem kitab Anak Talibin, itu enten kang ngantor itu enten faidah. Qala Al-Fashani, menurut Imam Al-Fashani, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man habba ayyahfadallahu imanahu, supaya wong sing demen Allah akan menjaga imannya, fal yusalli raka'ataini ba'da sunnatal maghrib. Maka sholatlah 2 rakaat sesudah sholat sunnah ba'diyah maghrib. Jadi saat maghrib, saat sholat sunnah ba'diyah maghrib, terus sholat sunnah rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatul Kitab. Ya mesti ya. Setiap rakaat membaca Fatihah. Saat Fatihah maca napa? Wa qul huwallahu ahad sitta marratin wal mu'awwizatin marratan. Jadi mari sholat sunnah ba'diyah maghrib, terus sholat sunnah maneh, sholat sunnah awabin. Maca napa? Sakmene Fatihah kulhu ping 6, Al-Falaq 1, An-Nas 1. Begitu juga pada rakaat kedua. Mriki enten tulisane tengene kitab Anak Talibin niku. Wa qala fil masalik, dan diriwayatkan dalam kitab Masalik, fa idza salama rafa'a yadayhi. Wis mari sunat salat sunnah iku man maca kulhu ping 6, Al-Falaq 1, An-Nas 1 masing-masing rakaat. Terus lek wis mari maka angkatlah tangannya wa qala bi huduri qalbin, dan ucaplah dengan ucapan yang hati itu hadir. Napa sing diucapaken? Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati. Ya Allah, sesungguhnya aku minta perlindungan kepada Engau imanku pada hidupku. Wa inda mamati, dan ketika aku mati, wa ba'da mamati, dan setelah aku mati. Fa'ahdahu alayya innaka ala kulli syai'in qadir, diwaos ping 3. Terus Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fa'ahfadhahu alayya innaka ala kulli syai'in qadir, diwaos ping 3. Ayo dimaca bareng-bareng. Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fa'ahfadhahu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fa'ahfadhahu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni astaudiuka imani
fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fa ahfadhuhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Nggih. Paringi tulisan mawon. Nggih kula niku mawon. Nggih, kula niku mawon. Nggih. Nggih. Terus nggih. Terus niku kula maos teng Angatul Talibin juz setunggal halaman 269. Ngoten tulisane. Nah, niku enten terusane lek gelem 6 rakaat, salat awabin 6 rakaat, temeriku dikatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghribi sitta rakaatin la yafsilu bainahunna bi kalamin udilna lahu ibadatas natai asrota sanatan. Sapa wonge sing gelem salat sunnah, marine salat sunnah ba'da maghrib 6 rakaat. La yafsilu bainahunna bi kalamin, tidak dipisahkan dengan ucapan omong-omongan. Mati sebaik maghrib gak omong-omongan, gak guneman sih, gak jagongan sih, langsung menjalankan sholat sunnah awabin 6 rakaat, udilna lahu ibadata isnatai asyrota sanatan. Maka niscaya dia akan mendapatkan ibadah sebagaimana ibadah 12 tahun. Jadi jenengan mari sholat sunnah maghrib, sholat awabin 2 rakaat wis apik, 6 rakaat tambah apik maneh 20 rakaat. Anna man sholat bainal maghribi wal isya'i isrina rakaatan banallahu lahu baitan fil jannah. Sapa wong sing gelem salat sunnah antara maghrib lan isya 20 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumahnya nanti, rumah bagi orang yang menunaikan sholat itu nanti di surga. Insyaallah kabutan lek 20. Loro ae ayo dilakoni bareng. Setiap rakaatnya kulhu ping 6, al-falaq ping 6, Anas al-falaq ping 1, Anas ping 1. Insyaallah kula tulis napa? Ngoten nah. Lek kula kirim teng HP ngoten dos pundi? Ngoten HP. Nggih, pun. Insyaallah dados keterangan manfaat, mugi-mugi dadi keterangan manfaat. Pun cekap semanten kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli ridwal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarril khair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika shalihin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika shalihin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika shalihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba masyayikhina wa syayikhi masyayikhina wa dhunuba jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-arifin wal amwat. Allahumma ighfir lana bil Islam, Allahumma ighfir lana bil iman, Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.